Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Semoga dari sekian banyak pertanyaan yang masuk bisa mewakili masalah yang kalian dapatkan di masing-masing para mekanik pemula. Untuk yang sudah senior, di skip saja nggak apa-apa video ini. Oke, dari pertanyaan yang pertama, Bang, kenapa tenaga bawah motor saya itu ngempos? Untuk tenaga bawah yang ngempos itu ada beberapa faktor yang mendasari, antara lain dari kualitas membran, entah itu haus atau memang kualitas membran yang kurang bagus, biasanya membran itu imitasi. Yang kedua itu dari porting. Porting di sini kalau bloknya habis di overboss itu tidak di finishing ulang, itu biasanya akan mendapatkan masalah yang seperti itu. Yang berikutnya, kalau bloknya itu belum di kalau blok itu imitasi tapi tidak di finishing ulang, itu juga dampaknya sama seperti itu. Tenaga bawahnya itu pasti akan ngempos. Kalau masalah tenaga bawah yang ngempos ini itu dialami oleh blok yang sudah di porting ataupun sudah mengalami proses peninggian di egg house, biasanya itu kalian bisa hitung ulang berapa kompresi yang kalian perlukan dan untuk keperluan apa sepeda motor kalian. Tentunya di video saya sebelumnya sudah ada soal yang membahas tentang bagaimana cara menghitung kompresi di mesin 2 tak. Untuk berikutnya lagi, ini ada yang menanyakan apa efek dari melebarkan lebar egg house. Kalau efek melebarkan itu, melebarkan egg house dan melebarkan transfer itu cuma berpengaruh di RPM saja. Naiknya RPM itu lebih signifikan, tapi kalau untuk top speed itu masih sama seperti standar. Karena apa yang bisa mempengaruhi top speed itu durasi di port transfer maupun egg house, bukan di lebar egg house itu. Kalau lebar egg house itu berpengaruh kepada responsif di RPM. Itu saja intinya. Kalau melebarkan itu menambah responsif di RPM, kalau meninggikan kita menambah top speed atau menambah power band di mesin 2 tak kita. Ini berlaku untuk 2 tak apa saja, tidak terkecuali pokoknya. Jadi kalau motor 2 tak atau mesin 2 tak itu sistem kerjanya itu sama, kurang lebihnya seperti itu. Oke, santai dulu mas, sambil ngopi. Yang berikutnya ini mas, berapa idealnya tinggi egg house untuk spek harian dan touring? Kalau untuk tinggi, semisal kalian itu memang harus atau menginginkan power band yang lebar, biasanya ini yang pecinta touring itu kalau memang buat itu kan masih tergolong bid harian ya, kalian usahakan jangan lebih dari 29 dan kalian tata ulang di pembubutan kop, karena biasanya kalau kita meninggikan egg house tanpa kita menata ulang kompresi, efeknya motor kalian akan loyo di putaran bawah. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk cara menghitungnya gimana, mencari pita squeeze-nya gimana, di video saya juga sudah ada, tinggal kalian cari, nanti linknya saya tulis di deskripsi juga bisa-bisa. Oke, untuk kalian yang pengen belajar di seputaran mesin 2 tak, silahkan di subscribe channelnya supaya kalian bisa terus mengetahui update video terbaru dari channel ini. Diaktifin juga tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Motor saya Viz R sudah pakai Seher RX, enaknya pakai squeeze berapa? Ini keluhan dari beliau mengeluhkan manteng di RPM atas atau enggak mau nambah.
Sebenarnya gini mas, kalau sudah pakai piston RXS itu bukan oversize lagi, tapi itu udah bore up. Kalau yang namanya oversize itu cuman 25, 50, 75 sampai 100, maksimal di 125 itu masih dikategorikan oversize. Tapi kalau RXS itu udah masuknya bore up kalau menurut saya pribadi loh. Sebenarnya kalau masalah seperti ini itu umum terjadi karena apa, kita tidak serta menambah durasi di transfer maupun di exhaust. Harusnya kalau cc sudah segitu itu kan ketemunya sudah 125 regulasinya. Kita itu wajib meninggikan di transfer dan di exhaust port, itu hukumnya wajib. Apabila kita masih memakai ukuran yang standar, apalagi dengan di gerusnya silinder itu, otomatis kan kalau kita pakai shaker besar itu kita proses quarternya itu pun memakan banyak, dan efek dari quarter itu akan memundurkan transfer maupun exhaust di blok itu pasti akan mundur. Yang tadinya 42 setelah di quarter pakai RXS nanti bisa jadi 43, itu sudah pasti mas, bisa dibuktikan. Selanjutnya lagi, motor saya setelah di porting kalau digas RPM-nya naiknya agak nunggu. Mungkin yang dimaksudkan agak nunggu itu ada delay di responsif gas atau responsif RPM. Untuk kasus seperti ini, itu biasanya kalian terlalu banyak dalam proses pemortingannya. Dampaknya apa? Saat kalian melakukan porting yang terlalu banyak, itu akan berpengaruh dengan menurunnya kompresi primer di mesin kalian. Untuk antisipasinya, kalian harus menempuh cara dengan ditambal atau memadatkan kompresi primer. Itu cara yang harus kalian tempuh, itu wajib. Untuk opsi yang kedua, kalian bisa menambal di porting itu pakai lem kapal, terserah pokoknya yang tahan panas. Tapi kalau menurut saya lebih dominan menyarankan untuk membentuk ulang di area crankcase. Itu jawaban dari saya. Untuk yang terakhir ini, Bang, kalau mau porting, quarter dulu apa porting dulu? Ini sebenarnya sudah saya beri jawabannya tadi di pertanyaan nomor 4. Kalau mau porting itu usahakan kalian quarter dulu, jangan di porting dulu. Percuma kita melakukan porting di transfer port maupun di exhaust, setelah kalian melakukan quarter itu pasti akan mundur lagi. Jadi percuma, nanti malah 2 kali kerja. Diusahakan quarter dulu, setelah di quarter baru kalian melakukan porting di blok tersebut. Untuk amannya, kalau kalian melakukan porting, kalian bisa membersihkan bloknya dulu, lalu kalian ditempel pakai lakban kertas itu mas, yang buat ngecat itu kan bisa dalamnya dilapisin dulu kalau takut kena pisau tuner. Untuk yang kemarin menanyakan soal perhitungan rasio, nanti akan saya sambung di video saya berikutnya, karena kalau dijadikan satu video itu nanti akan terlalu panjang malahan. Tapi intinya, lain waktu saya akan memberikan tips untuk kalian gimana cara hitung rasio dan cara menentukan close ratio, karena close ratio dan hitungan rasio juga penting dalam proses mengoprek mesin. Intinya gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.